Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang emas. Ya, kita tahu bahwa emas ini adalah logam mulia, bernilai tinggi, berharga mahal, dan orang suka punya emas, bahkan berusaha untuk menyimpannya, dijadikan investasi yang berharga. Ada sebuah cerita mitologi Yunani tentang seorang raja bernama Raja Midas. Dia adalah raja yang baik. Dia memerintah di satu kerajaan Frigia. Dia raja yang jujur, adil. Namun dia punya kelemahan. Bagaimana Raja Midas ini sangat tergiur dengan benda dari emas. Sampai begitu terobsesinya dengan yang namanya emas. Semua perabot di istananya diusahakan ada banyak emas. Di situ perhiasan-perhiasan emas. Nah, sampai suatu kali Raja Midas ini berdoa kepada dewa Dionysius. Dia mohon diberi kesaktian supaya dia bisa mengubah benda menjadi emas. Singkat cerita, doanya dikabulkan. Kemudian setelah doanya dikabulkan, dia punya kesaktian. Dia pergi berjalan-jalan ke taman. Ketika dia memegang bunga-bunga itu jadi emas. Dia memegang batu itu jadi emas. Dia pegang pintu rumahnya, itu istananya, berubah menjadi emas. Sampai ketika dia mau makan, dia ambil satu buah apel untuk dimakan, apelnya jadi emas. Bahkan ketika tiba-tiba anaknya datang menjumpai dia memeluk anaknya jadi emas. Sampai Raja Midas ini menjadi ketakutan. Dan akhirnya dia minta supaya dihilangkan lagi kesaktiannya. Yaitu sekedar kisah bagaimana ada orang yang begitu terobsesi dengan emas. Kita tidak bisa mengingkari bahwa emas itu menjadi sesuatu yang berharga dalam kehidupan seseorang. Wanita-wanita suka menyimpan perhiasan emas, suka menggunakan kalung emas, anting emas, gelang, cincin. Tentu itu bukan sesuatu yang salah karena emas itu juga ciptaan Tuhan Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana sikap kita terhadap emas atau terhadap logam mulia yang satu ini. Ada orang yang begitu menganggap emas ini sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga, yang membuat dirinya atau ketika dia menggunakannya itu bisa menaikkan harga dirinya. Nah, tentu ini adalah sesuatu sikap yang salah. Kita boleh punya emas, kita boleh pakai, tapi jangan sampai menjadikan itu sesuatu yang diagung-agungkan atau sesuatu yang dianggap sangat berharga. Apa kata Alkitab tentang emas? Amsal 16 ayat 16 mengatakan, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Mazmur 19 ayat 10 dan 11 mengatakan bahwa hukum-hukum Tuhan itu lebih daripada banyak emas tua. Mazmur 119 ayat 127, aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas tua. Jadi firman Tuhan justru menempatkan hal-hal yang jauh, ada banyak hal yang jauh lebih berharga daripada emas. Jadi dikatakan tadi ada hikmat yang itu jauh lebih daripada emas. Hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu jauh lebih daripada emas. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat atau membawa kehidupan kita ini kepada sesuatu yang Tuhan nilai berharga. Jangan menurut pandangan kita. Kalau kita memandang bahwa firman Tuhan itu berharga seperti Mazmur, seperti penulis Amsal yang menganggap bahwa perintah Tuhan itu jauh lebih daripada emas, maka dia akan berusaha mencari firman Tuhan, mencari perintah Tuhan, mencari hikmat yang dianggap lebih daripada emas. Mari Bapak Ibu jangan sampai kita salah menilai sesuatu. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan yang jauh lebih berharga daripada sekedar kita punya emas. Dan apa yang kita pandang berharga lebih daripada emas, seperti sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan berusaha untuk mendapatkannya, mencarinya. Dan kita percaya apa yang kita
cari dengan sungguh-sungguh ya, seperti firman Tuhan, hikmat ya, itu akan lebih memberkati kita daripada sekedar kita punya perhiasan emas. Amin. Puji Tuhan.